Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Rukmana Adi Natasha, NIM 2205011110025. Saya membuat video ini untuk tugas UAS saya, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sumber daya manusia yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian pelatihan dan pengembangan. Apa itu pelatihan? Pelatihan adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan penguasaan keahlian, pemahaman konsep, atau pengetahuan terkait peraturan atau perubahan sikap dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja seseorang, individu, atau pekerjanya. Sedangkan pengembangan adalah proses persiapan individu untuk mengambil tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Pengembangan juga biasanya disebut dengan suatu usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang pekerja. Selanjutnya yaitu perbedaan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu pelatihan. Pelatihan itu apa sih? Pelatihan adalah proses pendidikan yang berfokus pada keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu dalam pekerjaan saat ini. Biasanya pelatihan lebih bersifat singkat dan praktis. Yang dimaksud untuk meningkatkan keterampilan segera, seperti pelatihan teknis atau pelatihan keamanan kerja. Sedangkan pengembangan adalah proses yang lebih luas yang berfokus pada pertumbuhan dan pengembangan individu untuk menghadapi tugas-tugas masa depan yang lebih kompleks untuk tanggung jawab yang lebih dasar dalam organisasi. Jadi perbedaan antara pelatihan dan pengembangan yaitu kalau pelatihan lebih berfokus pada keterampilan dan tugas untuk saat ini, sementara pengembangan yaitu lebih berfokus pada pertumbuhan individu dan persiapan untuk masa depan. Setelah mengetahui perbedaan antara pelatihan dan pengembangan, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pelatihan dan pengembangan. Bentuk-bentuk pelatihan dan pengembangan itu ada 5. Yang pertama yaitu pelatihan keahlian, yang kedua pelatihan ulang, yang ketiga pelatihan lintas fungsional, yang keempat pelatihan tim, dan yang terakhir yaitu pelatihan kreativitas. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian adalah pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu pelatihan ulang. Pelatihan ulang itu berupaya untuk memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik, lalu dilatih dengan menggunakan komputer atau laptop, seperti itu contohnya. Yang ketiga yaitu pelatihan lintas fungsional. Apa sih pelatihan lintas fungsional? Pelatihan lintas fungsional adalah melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lain selain pekerjaan yang ditugaskan. Jadi kayak ada training baru gitu loh buat karyawan. Contohnya itu kayak ini seumpama aja ya. Contohnya yaitu seperti ini contoh aja ya. Staf keuangan membantu HRD untuk menyeleksi karyawan baru gitu. Jadi kan staf keuangan itu bisa belajar gitu. Jadi nggak melulu tentang pekerjaan yang dilakukan aja gitu. Selanjutnya yang keempat yaitu pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja karena terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim. Udah tahu ya pasti ya. Jadi ya pelatihan untuk kerjasama dalam organisasi gitu. Yang terakhir yaitu pelatihan kreativitas.
Maksud dari pelatihan kreativitas yaitu tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada penilaian rasional yang diberikan dan kelayakan organisasi. Selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia dalam Islam. Dalam pengembangan sumber daya Islam, ada hal yang menarik yang membedakan antara sumber daya manusia Islam dan sumber daya manusia yang biasa, yaitu tujuannya. Dalam pengembangan sumber daya manusia Islam, menyelipkan tujuannya khas yaitu meraih kejayaan atau kesejahteraan di akhirat. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan sedikit tentang materi pelatihan dan pengembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.